ajaran Tuhan Yesus yang melakukan mukjizat, yaitu menyembuhkan orang-orang yang sakit dan menyembuhkan orang-orang yang kerasukan. Yesus mengajarkan kepada banyak orang itu tentang kebahagiaan dan cinta Tuhan Yesus serta tentang kerajaan surga. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin, sedih dan rendah hati. Tuhan menemukan kebaikan kepada orang-orang yang memperlakukan orang lain dengan adil dan orang yang penyayang, dan menunjukkan cinta kepada mereka yang tidak pantas menerimanya. Tuhan Yesus juga berkata, Berbahagialah karena engkau dibenci, dikucilkan dan dicela, karena melakukan hal yang benar. Tuhan ingin kita tetap berbahagia ketika kita mengalami semua itu. Karena upah kita besar gitu. Yesus juga memperingatkan orang-orang itu. Celakalah orang yang kaya. Perempuan dulu yang baca ya, dua-dua ya, ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. 21 laki-laki. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Perempuan dua ya. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Sekarang ayat 23. Dua ya. Bersukacitalah pada waktu itu dan lompat-lompatlah, karena semuanya kamu bergembira. Sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan kami. Oke, kita perempuan dua-dua ya. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Oke, laki-laki. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan bersuka-cita dan menangis. Perempuan dua-dua ya. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Membaca firman Tuhan, perasaan yang berbahagia yang dibilang Tuhan itu orang yang bagaimana ya? Ali tahu. Yang bagaimana tadi yang dibilang firman Tuhan? Yang firman Tuhan bilang yang berbahagia itu orang yang bagaimana, Bang Ejer? Orang yang miskin. Coba orang yang miskin, teman-teman. Terus orang yang menangis. Orang yang bagaimana lagi? Orang yang lapar, teman-teman. Orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang menangis. Lah kok kata firman Tuhan malah berbahagia? Lah kalau kita begitu udah miskin, lapar, apalagi menangis. Itu mah perasaan bukannya jadi orang yang berbahagia ya kalau di dunia ini. Iya apa bukan? Iya. Iya apa enggak? Jadi bagaimana sih firman Tuhan maksudnya itu bagaimana ya? Ada nggak teman-teman yang bisa ngejelasin? Kenapa firman Tuhan justru mengatakan bahwa yang miskin itu, yang bersedih alias yang menangis dan yang lapar itulah justru yang berbahagia? Apa coba sebentar? Apa menurut Excel? Tahu Tuhan tapi orang kaya nggak tahu. Oke, ya. Oke, kasih tepuk tangan. Excel betul. Terus apa lagi? Karena orang miskin selalu bersyukur, cakep. Terus apa lagi Pak Panto? Selalu
menyembah Tuhan. Orang miskin menyembah Tuhan. Good, Arjun. Orang miskin selalu percaya kepada Tuhan. Orang miskin selalu percaya kepada Tuhan. Nah, bagus. Terus apalagi kenapa Tuhan itu bilang, kenapa ya? Justru yang miskin, yang menangis, yang lapar justru yang berbahagia. Coba sekarang Bu Pit tanya. Ya, coba sekarang Bu Pit tanya. Wilson mau kelaparan emang? Hah? Enggak. No, Wilson aja jujur dia jawab tuh. Enggak mau lapar. Radi mau miskin tak? Enggak. Sekarang Michelle kecil mau menangis enggak? Enggak. Lah terus kenapa tadi di Alkitab itu bilang katanya kita yang miskin, kita yang sedih alias yang menangis, terus kita yang lapar justru yang berbahagia. Tadi apa? Orang yang kenapa Tuhan Yesus bilang orang berbahagia orang yang Miskin, menangis dan kelaparan dan dibenci itu karena mereka akan masuk upah mereka besar di surga, demikian yang mereka yang telah memperlakukan para nabi. Nah, teman-teman, itu kata Alkitab ya? Ya, yang Bang Ejer baca ya. Ya kan? Memang kalau mengikut Tuhan itu luar biasa. Dengerin dulu. Shh, dengerin dulu teman-teman. Ya. Sayangku, kalau mau ikut Tuhan itu luar biasa teman-teman. Ya, kalau pengikut Tuhan yang sejati, ya memang dia akan mengalami penderitaan. Dia harus pikul salib. Ya apa enggak? Ya kan? Ya enggak? Apalagi nih, dengerin Bu Pit. Ya. Lu orang Kristen ya? Lu Kristen loh. Apa enggak? Kadang buat orang-orang yang tidak percaya Yesus, ya, lu orang Kristen. Ya, ada yang menjauhi, ada yang menghina, ada. Ya, tapi bukan di sini, bukan di SD Mekar Jaya 20, bukan. Di luar sana, ya. Tapi apakah dengan begitu? Nah, dengerin dulu. Apakah dengan begitu teman-teman besoknya terus kamu bilang ke mama kamu, mama aku mah nggak mau jadi orang Kristen lagi. Abis teman-teman aku pada nggak mau nemenin gara-gara aku Kristen. Apakah seperti itu teman-teman? Tidak, ya kita harus tetap ikut Tuhan bagaimanapun kondisinya. Di dalam Alkitab Tuhan bilang miskin itu teman-teman, orang miskin tadi yang tadi dibilang sama teman-teman kita. Mereka itu teman-teman ya belajar untuk bersyukur. Ya. Miskin secara dunia beda dengan miskin secara rohani. Ya, kita jangan mau kayak orang kaya tapi rohaninya miskin. Yang dikatakan Tuhan di sini adalah miskin secara duniawi. Nggak punya mobil mungkin. Rumahnya ngontrak mungkin, bahkan nggak ngontrak, nggak punya rumah kata Excel. Tidur mungkin di kardus. Tapi dia percaya Tuhan, sekalipun dia miskin, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia seorang diri. Tuhan tetap pelihara. Sehingga Tuhan memberikan pertolongan, dia bisa makan. Jadi dia bersyukur, berbahagia dia nggak mikirin siapa yang ntar ya yang nyolong emas gua yang banyak itu. Kalau orang kaya teman-teman, udah pakai satpam security, ya, pakai CCTV, ya enggak, rumahnya dipagerin tinggi-tinggi, ya apa enggak? Biar kenapa? Iya, dikasih temboknya itu dipakein kaca-kaca, dikasih lagi tuh kan kawat-kawat berduri, ya apa enggak? Begitu, apa teman-teman? Begitu proteknya dia terhadap kekayaannya. Yang hasil jadi gimana Jonathan? Dia pingin tidur, bentar lagi bunyi nih titit gitu kan alarmnya kan ya, karena ada yang masuk mungkin gitu ya. Dia langsung kebangun. Ya enggak? Lah orang miskin coba. Lah siapa yang mau ngambil? Ya, dia mau tidur di jalan gak ada yang ganggu, nggak punya harta tuh katanya si Ejer. Bahagia dia jadinya, iya apa enggak? Iya, Bu. Tapi bukan berarti kita bermental miskin, jangan ya. Jangan menganggap dirimu rendah, jangan menganggap dirimu miskin. Karena di mata Tuhan, anak-anak Tuhan gak ada yang miskin. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang kaya secara rohani. Ya.
Kalau orang kaya ada beberapa mungkin ya, kalau yang dia mau memberikan ada, wajar dia memberikan. Shh, wajar nggak? Wajar. Orang dia kaya, wajar kan kalau ngasih? Lah tapi pernah nggak ngelihat ada orang yang nggak punya terus akhirnya ngasih? Ada, tapi mungkin dia tidak memberikan dari pakai uangnya, tapi dia memberikan dengan tenaganya. Ya apa enggak? Coba kalau ada acara di gereja, ya kalau orang kaya ya, orang kaya mah wajar dia ngasih ya. Saya menyumbang donatur ya 10 juta, Papa dengerin 30 juta. Lah kalau orang miskin ya, mungkin dia miskin secara ekonomi, dia nggak bisa sumbang itu, nggak ada duitnya dia ya. Ya udah gantian, siapa yang mau gantian di sini? Ya, dia nggak bisa teman-teman nyumbangin itu. Tapi dia bilang apa? Saya bisa memberikan tenaga saya. Ya. Ya, akhirnya apa teman-teman? Dia bagian apa tuh? Nyapu-nyapu rumah Tuhan. Ya, dia bagian ngedekor-dekor. Ya apa enggak? Iya. Terus Tuhan melihat enggak? Melihat. Tuhan melihat apa yang kau lakukan dan akan membalaskannya kepadamu. Jadi nggak usah pamer. Tahu nggak yang ngedekor nih, yang ngedekor gereja ini siapa? Gua nih, gua. Emang lo ada yang bantu-bantuin? Ya, emang lu ada yang bantu-bantuin? Nggak ada kan? Nah itu namanya pamer, ya, nggak boleh. Sekalipun kamu memberikan dalam bentuk uang, jangan pamer. Gua dong nyumbang paling gede nih. Ya, maunya besok dibacain, nggak boleh. Terus yang berikutnya, kenapa orang lapar? Tapi kenapa? Tuhan bilang kok orang lapar katanya berbahagia. Gimana mau berbahagia orang lapar? Ya apa enggak? Coba sekarang siapa yang ikut-ikutan puasa? Ya, Pernah gue sampai sakit. pernah sampai sakit katanya, nggak kuat. Bu Pit mah yakin, Jonathan mah, teman-teman kita hebat ini ya, teman-teman yang muslim itu puasa tuh ya. Puasa setengah hari gara-gara di sekolah katanya Excel. Iya, tuh coba rasanya gimana? Tengah hari Aduh lemes, lapar ya, senggol bacok. Ya enggak? Ya enggak? Iya, pokoknya kalau disenggol sedikit langsung dah perasaan ngamuk aja kerjaannya. Iya, ya, kayak begitu teman-teman ya. Jadi jangan gitu. Yang di sini dimaksudkan, yang lapar di sini yang dimaksudkan Tuhan itu bukan lapar secara duniawi. Ya, dia orang yang lapar haus akan firman Tuhan. Ya, jadi dia selalu mencari Tuhan, teman-teman. Dia haus terus, dia lapar terus akan firman Tuhan. Kayak kalian ini nih yang datang saat ini karena kalian lapar akan firman Tuhan, bukan karena Bu Fitri WA-in. Kenapa Grace engkau tidak masuk? Kata mamanya. Wah, daripada besok aku diabsenin sama Bu Fitri katanya. Aduh, malu deh aku deh. Masuk aja udah kamu Grace, udah ayo masuk kamu Glenn gitu. Atau Kak Ane, ya, atau siapa kemarin Gokma, aduh nama kamu udah diabsen lagi. Atau Leona, aduh cepetan kayak masuk, ayo cepetan udah. Ya, Glory, ayo Wilson cepetan bangun pagi. Aduh, bentar lagi dah di WA-in deh sama Bu Fitri ini, ditaruh nih namanya nih. Ya Leona, Wilson sama Glory nggak masuk nih, pada kemana nih? Pada jalan-jalan apa ya? Gitu ya. Jadi dengerin ya, lapar yang di sini adalah lapar secara rohani. Jadi dia menginginkan supaya terus dikenyangkan oleh firman Tuhan. Makanya Realdi, kalau kamu ke gereja itu sebenarnya bukan gara-gara biar dikasih duit jajan. Ya, asik, aku dikasih duit jajan. Saya gitu. kadang-kadang dikasih sama papaan saya kalau nggak 100 gocap. Iya. Asik, kalau aku ke gereja nanti aku dikasih duit 20.000, aku persembahin aja 5.000, 15.000-nya ntar buat iya, buat aku simpan. Jangan. Ya, kalau dikasih amanat sama orang tua, persembahan dikasih 5.000, ya kasih 5.000. Kalau persembahan dikasih 20.000, ya kasih persembahan 20.000. Jangan dientit, kalau kata bahasa di sini mah, jangan dikorupsi tuh kata Bapak Pendeta. Ya, paham ya teman-teman ya? Ya. Nah, terus dengerin. Kenapa kalau kita menangis? Katanya malah berbahagia kalau kita menangis. Coba, sekarang Bu Pi tanya deh. Apakah orang yang menangis itu selalu sedih, teman-teman? Oh tidak. Enggak. Tidak.
Gimana? Ada emang yang menangis bahagia? Ada. Bagaimana? Coba ceritain dulu sama Bu Fit. Bahagia karena terharu. Nangis bahagia karena terharu. Ya. Menangis terharu atas kebaikan seseorang. Apa tuh? Coba contohnya. Karena aku tuh kayak butuh uang buat bayar baju sekolah. Aku nggak punya uang, terus orangnya kasih ke aku. Oh ya ampun, so sweet. Ya betul ya, Fiona waktu itu butuh uang mamanya. Ternyata ada ya orang yang membantu. Tuhan kirimkan malaikatnya untuk membantu. Nah Fiona waktu itu bukan ketawa teman-teman. Ya yang Fiona lakukan ketawa nggak waktu itu? Enggak, justru yang Fiona lakukan apa? Terharu, menangis teman-teman. Terus dia langsung bilang apa? Tuhan Yesus, terima kasih, kau besar. Ya benar itu. Aduh, kasih tepuk tangan dong buat Fiona. Kayak ish, ya ampun, so sweet banget. Bu Fit mau dari Ejer, coba Ejer. Coba Ejer. Coba. Enggak, nggak pernah. Belum pernah apa? Excel coba Excel. Mama ngelahirin adik. Mama ngelahirin adik. Pas 1 November. Oh, 1 November. Terus kenapa kamu menangis terharu? Karena hari ulang tahun aku, dia ada. Oh, kamu juga sama berarti hari ulang tahun ya sama adik kamu? Gak beda. Kamu ulang tahunnya kapan? 1 November. Kamu 1 November, adik kamu? 1 Mei. Maksudnya dia ada lahir 1 Mei. Oh. Terus tanggalnya dia gitu. ada. Iya, terus Nggak terlalu sepi. Sepi banget. Sepi banget. Jadi dengan kehadiran. Oh ya ampun, dia seneng direcokin. Berarti abis ini kita hajar. Oh jangan, ya betul. Bukan dihajar ya, nggak boleh ya. Iya, dosa betul ya. Makasih Glenn udah diingatkan. Apa Abang Ejer pernah nggak Abang Ejer merasakan kebahagiaan? Kebahagiaan itu justru bukan jadi tertawa, tapi menangis. Waktu udah gitu sih. Disurprisein sih ulang tahun. Oh, disurprisein ulang tahun. Sama siapa? Sama siapa? Sama papa mama. Sama papa mama aslinya? Bukan nangis tiba-tiba langsung nangis di kelihatan, tapi nangisnya dalam hati sih. Nangisnya dalam hati. Iya benar. Iya. Oke, dihitung dulu ya, Bang. Coba. 15 ini. Iya, oke. Saya Bu. Ya, terus apa? Pas aku lagi dibully kan sama Andrew waktu itu pernah. Abis itu ada temen aku ketua kelas tapi kalau belain aku akhirnya nangis. Oh, kamu jadinya nangis terharu ya. Ada orang yang membela kita. Glenn? Ya, bentar. Glenn? Lupa. Ayo. Apa, Jun? Ayo. Aku kan pengen punya sepeda Bu. Pingin sepeda. Aku belum ada duit katanya. Seminggu lagi kan dia gajian. Terus aku nggak tahu dia sama mama pergi nggak kemana. Tiba-tiba dia bilang mau sepeda baru. Ya ampun, aku aja yang mendengarnya ikut bersedih ya. Bersedihnya itu karena apa, Nak? Bersedih bahagia. Bukan bersedih ya, Bu Fit bilang ya. Jadi menangis ya, Bu Fit ya. Dengar kayak begitu kan surprise banget ya. Ampun, so sweet benar-benar ya. Kamu doain dah mama sama kakak kamu. Iya, bagus. Anu nih apalagi nih Anu kayaknya nih. Oh, enggak ada. Dia enggak ada ya. Apa Glenn? Disurprisein ulang tahun sama mami papi. Oh, waktu kapan itu? Waktu kemarin ya? Ulang tahun kemarin? Hadiahnya betul ya. Hadiahnya apa? Tuh, dikasih tahu, ditanya lagi masih. Hadiahnya apa sayang? Mainan. Iya benar. Mainan, nggak apa-apa ya. Mainan itu tuh bentuk dogma apa? Kakak Lea pernah merasakan menangis bahagia? Apa? Glory, kok hitungin? Ayo. Apa Michelle? Pernah? Apa? Coba dengerin. Apa Michelle? Coba Michelle cerita. Waktu itu? Oh, waktu itu Michelle mau makan. Akhirnya dimasakin. Sama siapa? Sama oma. Oh, dia dimasakin sama oma karena papanya sama mamanya waktu itu kerja. Jadi dia pingin makan, dia lapar, dia nggak berani ngomong ya, sama omanya dimasakin. So sweet banget ya. Hihi. Coba Grace? Oh, Grace enggak. Oke. Berbahagialah orang yang menangis katanya. Coba
Karena menangis terharu katanya. Coba, contohnya apa? Waktu itu saya pernah dulu udah dijauhi temen dari TK, pernah dibully. Saya udah gak berharap punya temen. Akhirnya pas pindah ini ketemu junior, terus Jessica, Glenn, masih akhirnya bisa berteman, punya teman, bisa bergaul. So sweet. Berarti itu waktu di Mekarjaya 20? Iya. Oh ya ampun, puji Tuhan. Ya, ada lagi yang mau menjelaskan? Iya, Gokman mau menjelaskan. Gokman mau. Oke. Udah dengerin teman-teman. Bu Fit mau cerita banyak hal. Mau dengerin apa enggak? Mau. Bu Fit udah sering banget menangis saking bahagianya. Iya. Yang pertama Bu Fit itu jadi guru penggerak. Awalnya Bu Fit itu cuma guru, teman-teman. Bu Fit itu cuma guru, akhirnya Bu Fit ikut ada pelatihan di SIM PKB karena kami guru itu harus punya SIM PKB. Bu Fit itu ikut belajar, teman-teman. Awal mulanya itu cuma sekedar belajar, teman-teman. Belajar capek nggak? Capek. Berapa lama? Hampir 9 bulan. Kalau kata ibu-ibu mah itu ya, itu udah habis lagi yang dihamil bisa lahiran. Ya. 9 bulan Bu Fit belajar, teman-teman. Sementara Bu Fit harus tetap mengajar. Coba kalian bisa bayangin bagaimana jadi Bu Fit itu ngajar, Bu Fit itu jadi ibu rumah tangga di rumah, Bu Fit harus belajar selama 9 bulan. Bahkan di sekolah itu Bu Fit sampai, tahu nggak? Sampai pulang itu kadang-kadang jam 6 sore. Dan orang ngelihatnya mungkin enak kalau yang ngelihat, tapi Bu Fit yang ngejalanin, kalau bukan karena Tuhan Bu Fit udah nggak sanggup. Tapi begitu selesai Bu Fit pelatihan waktu itu, ya selesai, ya dianggap Bu Fit selesai dengan mendapatkan nilai terbaik yang Tuhan berikan. Bu Fit nggak tahu, ternyata Bu Fit dapat SK dan ditempatkan jadi kepala sekolah di tempat ini. Bu Fit nggak bisa ketawa, yang Bu Fit lakukan hanya bisa menangis. Menangis karena kenapa? Bu Fit berharap karena Tuhan yang bekerja, sehingga kita bisa bertemu pada saat ini. Terus yang berikutnya, Bu Fit itu punya papa sama mama. Bu Fit itu nggak kerja sama sekali, teman-teman. Jadi dari Bu Fit kecil, mama Bu Fit itu hanya ibu rumah tangga. Di tengah perjalanan, papa itu sakit di usia Bu Fit yang masih belia. Jadi kalian dengarkan baik-baik. Belia itu berarti di kisaran waktu itu Bu Fit kelas 2 SMA. Ya. Waktu kelas 2 SMA papa Bu Fit sakit dan perekonomian keluarga Bu Fit itu benar-benar ada di titik terendah, anjlok, benar-benar. Karena papa itu kerja dulunya, tapi tiba-tiba nggak kerja, dan mama itu benar-benar nggak kerja, cuma ibu rumah tangga. Ya, papa Bu Fit udah meninggal. Akhirnya teman-teman selain harus berobat papa, kami sekolah dulu masih bayaran sekolah, teman-teman. Dan anak mama dan papa itu ada 6 dan 6-nya sekolah harus berbayar, nggak kayak sekarang nggak bayaran sama sekali. Kalian bisa bayangkan teman-teman apa yang terjadi? Kebayang nggak? Mama papanya nggak kerja, papanya sakit harus berobat, sementara Bu Fit, kakak sama 4 adik Bu Fit masih sekolah dan bayaran. Waktu itu bayaran di kisaran 20.000, tapi gaji papa juga waktu itu cuma 600.000 buat 1 bulan. Cukup menurut Itu 20.000 itu satu anak itu 1 bulan atau satu bulan 20.000 bayaran SPP, tapi kakak itu udah bayarnya dia 100.000, Bu Fit 40.000, si adik itu 20.000, yang SD 20.000. Jadi gitu kan dulu begitu berjenjang. Belum beli buku, ya belum beli buku teman-teman. Belum beli sepatu, belum beli baju sekolah, belum beli peralatan. Kayak sekarang kalian bersyukur karena pemerintah memperhatikan kalian. Buku dikasih, pensil dikasih, enggak, makanan dikasih, dulu enggak, teman-teman. Kalian bisa bayangkan kalkulator manusia tidak bisa menghitung putus tapi cara membuat Bu Fit bisa berdiri pada saat ini di tempat ini. Bu Fit kuliah, teman-teman, bahkan sampai dari D2 sampai S1 Bu Fit. Bisa kepikiran kok bisa? D itu apa sih, Bu? D2 itu habis lulus sekolah, jadi selama 2,5 tahun Bu Fit mengemban. Jadi kalau udah selesai Bu Fit sebenarnya boleh kerja. Cuma saat itu sekolah meminta supaya gurunya itu harus S1, jadi 4 tahun lamanya. Bu Fit jalani itu, teman-teman, coba kaki jadi pala, pala jadi kaki. Gimana? Orang tua kalau misalnya Bu Fit minta, "Mah, aku mau kuliah." Orang tua bakal bilang iya? Dia mungkin bilang iya, tapi
Di hatinya dia merasa berat. Karena apa? Merasa nggak sanggup, teman-teman. Karena orang tua Bupit punya 6 anak dan Bupit mengerti akan hal itu. Jadi Bupit sadar diri. Dengerin ya, ini kesaksian hidup ya yang membuat Bupit menangis. Waktu D2, Bupit itu sampai harus ngajar les, teman-teman, dari satu rumah ke rumah yang lain. Supaya apa? Supaya Bupit bisa punya ongkos. Ya, bayangin Bupit harus ngajar ke pasar Minggu di mana Bupit nggak pernah tahu sama sekali. Bupit di Jakarta Timur harus ke pasar Minggu Jakarta Selatan setiap hari, teman-teman. Supaya bisa apa? Supaya punya uang gaji dan uangnya itu bisa buat ongkos. Bupit menikmati masa kecil Bupit? Jawabannya tidak. Masa rendahnya Bupit? Jawabannya tidak. Ya, karena itu harga yang harus Bupit bayar demi sebuah gelar. Bupit selesaikan D2 Bupit ya, Jadi S1. ya, dengan predikat terbaik. Waktu itu mama sama papa datang. Mereka harus beli satu bunga cuma Setangkai. setangkai ya, karena waktu itu ada yang jualan karena di Wisuda. Mama sama papa nangis, dan itu kali pertama saya lihat orang tua saya nangis. Itulah yang dibilang menangis ya. Kalian juga harus bisa membuat orang tua kalian menangis, tapi menangis bahagia, menangis bangga, bukan menangis gara-gara apa, gara-gara ulah kalian yang tidak baik ya. Mencuri, mamanya nangis nggak? Nangis karena mamanya harus dipanggil kantor polisi melihat anaknya mencuri. Tapi kesaksian yang Bupit ceritain itu bukan kesaksian bohong. Itu kesaksian. Bukan yang tadi. Ya. Sampai saat ini saja ya, begitu Bupit jadi kepala sekolah, ya, Bupit percaya karena Tuhan izinkan kita bertemu saat ini. Dan Tuhan izinkan Bupit berbagi ya cerita Bupit, supaya kalian juga nanti bakalan punya cerita yang bisa nanti kalian bagikan ke generasi kalian berikut ya. Jadi kesaksian Bupit itu nyata. Makanya kalau dibilang orang miskin berbahagia, Bupit saksinya, karena Bupit pernah hidup miskin. Orang yang menangis berbahagia, Bupit buktinya, karena Bupit pernah menangis, dibuat Tuhan bahagia ya, dibuat Tuhan bisa ya, bisa lulus D2, lulus S1, bisa lulus di setiap apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam ya. Begitu ya teman-teman, itulah saja firman Tuhan dari Bupit. Kiranya firman Tuhan yang Bupit bagikan ya, itu bukan buat kebanggaan Bupit, bukan, tapi biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Betapa kalau kita mengandalkan Tuhan, teman-teman, gak ada yang mustahil buat Tuhan, sekalipun mustahil buat manusia. Mustahil kan buat kita yang dengerin? Mustahil nggak? Mustahil. Bapaknya sakit, maknya gak kerja, anaknya 6 putus sekolah, tapi Bupit adalah saksi. Berarti Bupit pernah menerima mukjizat? Bukan cuma mujizat, hidup Bupit sampai saat ini adalah mujizat dari Tuhan. Sebelum Bupit melahirkan, Bupit mati, teman-teman. Coba Ya, Bupit itu hampir mati, lewat sedikit lagi mati. Tapi Tuhan tak izinkan saya mati, karena saya harus bertemu dengan kalian. Iya, saya harus hadir di tempat ini. Jadi kematian menghalangi Bupit. kata-kata hari ini dari Bupit. Iya, itu quote dari Bupit ya. Dan itu nyata. Iya, Tuhan kalahkan kematian karena bencananya kita. Oke, kita berdoa. Ayo kakak. Oke, kita berdoa dulu ya kakak. Yuk. Kematian. Ya. Bu, saya Bu. Dalam Yesus selalu ada kehidupan. Kalian harus percaya. Ya, besok kau yang pimpin ya. Ayo. Aku besok, Bu. Ayo kapan Bu mimpinnya Bu? Bu, nggak apa-apa nak. 1000 pun boleh, 2000 pun boleh. Ibu, Memang amanat dari orang tua. Apa ya? Ya, teman-teman, kalau kau nggak punya, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Ya. Kemarin aja sampai 7.000 ada, nggak apa-apa. Ya. Ya, kita doakan orang tua kita, semoga orang tua kita ditambahkan rezekinya. Ya, besoknya lagi, ya kan gitu. Oke. aku dong. Ya, nanti ya, kakak biar kita berdoa. Di tangannya kita mau berdoa. Ya, Tutup matanya. Tutup
matanya, duduk yang manis ya. Berdoa. Oke, teman-teman yuk berdoa yuk. Doain juga papa mamahnya ya. Yuk. Doain guru-gurunya. Yuk. Kita berdoa Bapa kami. Bapa Kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dengarkan. Oke, terima kasih Kakak Fiona yang sudah jadi MC hari ini. Pengumuman untuk besok. Dengarkan dulu. Dengerin dulu. Pengumuman untuk besok, teman-teman kita datang jam 3 ya. Jam 3 sore. Jam 3 sore. Ya, jam 3 sore. Datang jam 3 sore. Teman-teman datang jam 3 sore, teman-teman yang lain akan mengadakan sholat, beribadah. Nah, kita akan bukber bersama karena Pak Prabowo, Pak Presiden tetap akan memberikan makanan ini buat teman-teman sekalian. Tolong dengerin Mupit, jangan datang ke sekolah hanya karena makanan, tapi anggap makanan ini sebagai bonus kami. Tapi jadikanlah itu menjadi kerinduan. Dan besok juga akan dibagikan juga hadiah buat teman-teman yang saat ini mengikuti lomba cerdas cermat Alkitab. Tapi kalau nggak hadir sekarang ya ikut lomba, berarti besok mungkin kita kasih. Hadiah buat Arjun dan Jonathan ya, besok harus datang karena ada sedikit santunan ya, tanda Pemberian, kasih, ya, tanda kasih. pemberian gitu ya, buat teman kita yang memang sudah kehilangan papahnya gitu ya. Kita yang masih lengkap jangan pingin. Ya, kalau pingin itu berarti menginginkan ya jangan gitu ya teman-teman ya. Jadwalnya masih lama kan Kak? Jam 7 itu nggak masuk. Nggak masuk. Jadi jam 7 itu tidak masuk, betul kata Mas Didi. Infoin aku punya jadwal, masih percaya. Iya. Pakai baju apa? Ya, jadi jam 3 sore. Bajunya apa? Bajunya mungkin sebenarnya kalau perempuan lebih suka bajunya kayak Fiona. Tuh, Bukit lebih cinta. Kalau perempuan biasanya kayak gini. Lasak sekali. Nih, ya kayak Bang Jonathan, Bang Ejer, ini semua. Lasak sekali. Pakai nih dengerin. Biasain ke sekolah jangan pakai selop yang buat ke ini ya toilet. Kayak WC. Ya. Pakai gini, teman-teman pantaskan dirimu supaya orang lain dengerin Bupit buat nih. info besok. Bupit itu punya prinsip begini. Aku itu biar cantik dilihat orang. Asik. Jadi gini, Bupit itu kan wajahnya pas-pasan. Cantik enggak, jelek juga enggak. Kan kayak begitu. Tapi Bupit tapi tahu biar orang lain tuh ngelihat saya itu yang menarik aja. Ya. Bapak juga setengah-setengah ya, Sel? Iya. Kalau Bapak setengah-setengah, apa jelek banget? Cantik dari lah. Jelek banget ya, Pak? Ya, Excel udah dari lahir udah ganteng. Emang ganteng. Udah ganteng dibilang ganteng lah. Weh. Anak-anak Tuhan di tempat ini emang cantik dan ganteng. Gokma aja yang ganteng, diem-diem aja ya Gokma ya? Nih, Nopan ganteng, tapi datang ke sekolah tidak memantaskan diri. Pakai kaos kutang yang ketek biasa. Pakai celana pendek. Sobek-sobek pantatnya. Pakai segitiga biru. Ya, apa dibilang? Kan pantas ya. Si Excel ketawanya.
Jangan antara. Padahal pikir aja soal leveling. Soal traveling. Iya, kamu traveling ya? Pikirannya, otaknya. Gak boleh gitu ah. Dengerin Bu Fitri. Itu si Rel, nanti kamu jatuh Rel. Nanti biarin bilangin juga. Jadi nanti kamu kalau udah besar juga gitu. Besok mau ke sekolah. Besok mau ke sekolah. Ya, jangan sampai kamu tuh baru bangun tidur tuh iler kamu masih di sini. Ilernya. Iler aku di sini nih, Bu. Bu, iler aku di bantal. Teman-teman, jangan sampai gini. Besok kan gue cuma ngeliatin teman gue doang yang sangat. Ngapain juga gue cakep-cakep. Baru lari-larian nih si Jonathan habis lari-lari nih sekolah. Itu bajunya keringetan. Ada ketek, masak ketek. Aduh. Aromanya Aromanya tidak menyedapkan. Tidak menyedapkan. bagian ini dari Pawo. Gak ada ya Pawo. Kamu kan tuh masak ketek. Ya kan? Masak ketek. Sudah tidak main bola. Bau. Kan ganteng ya, yang lain udah ganteng udah cakep ya. Jadinya bagaimana? Ya begitu ya. Ya jangan sampai besok berdiri kompang cantik. Excel caper sama siapa sih ya? Excel caper sama siapa ya? Sama Ana. Oh, Ana. BTM-nya Arjuna, Bu. Hah? Arjuna. Bisa yang kasih siapa, Mbak? Nanti ini dikasih setelah kalian merapikan bangku kalian. Juna. Kamu kali Cel. Kita nanti masuk mau ke Mau gimana mamanya? ya nanti kita masuk ke orang mendingan sekolah yang baru aja ya sayang ya. Kalau jalan udah Oke. Kenapa? Kalau jalan udah. Iya, Jangan diambil dulu ya, taruh dulu ya. Taruh di kursinya baru diambil, Bu. Ya taruh dulu kursinya baru diambil. Ayo, Ras. Ayo.